Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran math mengenai soal cerita bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Teman-teman hebat, teman-teman sudah mau berusaha untuk mengerjakan soal-soal latihan-latihan yang Miss berikan. Nah, di operasi hitung bilangan bulat campuran kemarin kita sudah tahu ada urutan pengerjaan untuk soal-soal campuran atau bilangan bulat campuran. Nah, urutannya seperti apa? Yaitu kurkabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi kalau ada semua operasi hitung tersebut dalam sebuah soal, teman-teman dahulukan mengerjakan yang kurung, kemudian kali bagi dan tambah kurang. Kalau ada kali dan bagi, hanya ada kali dan bagi saja, kerjakan dari sebelah kiri. Begitupun dengan tambah dan kurang saja, dikerjakan juga dari sebelah kiri. Dan juga ada beberapa tanda yang berdekatan yang harus dirubah. Nah, teman-teman diingat selalu ya untuk aturan dan urutan pengerjaannya. Baik teman-teman, kita mulai sekarang. Kita lanjutkan ke soal cerita bilangan bulat. Dalam soal cerita bilangan bulat, kita harus kenal dulu nih, ada yang namanya istilah dalam soal-soal cerita bilangan bulat. Yang pertama, jika ada kata-kata di atas permukaan laut, ini menandakan bilangan positif. Jika di atas tanah atau di atas permukaan tanah, ini juga menandakan bilangan positif. Kemudian jika sebelah kanan 0 juga sama menandakan bilangan positif. Setelah itu ada di bawah permukaan laut. Nah, ini berarti menandakan bilangan negatif. Begitupun dengan di bawah tanah atau di bawah permukaan tanah dan juga di sebelah kiri 0. Ini menandakan bilangan negatif. Selain ini ada juga suhu naik artinya ditambah ya teman-teman. Kalau suhu turun berarti dikurang. Dan juga ada selisih. Kalau selisih cara mencarinya bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Sudah siap teman-teman? Kita coba ya. Di sini Miss punya contoh, tapi untuk contohnya teman-teman, untuk soal cerita teman-teman kerjakan dengan menuliskan ditanya, diketahui dan juga jawab gitu ya. Kita mulai nomor 1. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 7 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 3 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang hari ke malam hari di kota tersebut? Kita jawab ya. Jawabannya yang pertama kita tulis unsur-unsur yang diketahuinya. Diketahui suhu siang hari adalah 7 derajat Celcius. Kemudian suhu malam hari yaitu negatif 3 derajat Celcius. Untuk menuliskan diketahui, teman-teman tidak perlu menuliskan satu kalimat full. Cukup intinya saja, suhu siang hari, suhu malam hari. Selanjutnya diketahui ditanyakan penurunan suhu. Sama ya, untuk ditanya juga teman-teman tidak perlu satu kalimat full, hanya intinya saja. Di sini yang ditanya adalah penurunan suhu. Teman-teman tinggal tulis penurunan suhu gitu ya. Kemudian jawab. Nah, di sini penurunan suhu itu artinya selisih. Jadi jarak antara suhu di siang hari sama suhu di malam hari. Berarti kalau selisih tadi ada rumusnya. Rumusnya itu adalah besar, bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Ada 7 sama negatif 3. Bilangan besarnya adalah 7 derajat. Sedangkan bilangan kecilnya adalah negatif 3 derajat. Kemudian teman-teman tinggal tuliskan. Kan tadi selisih itu bilangan besar dikurangi bilangan kecil. 7 dikurangi negatif 3. Nah, ini ada dua tanda yang berdekatan, kurang dan negatif. Kita harus ubah menjadi tambah. Kemudian tuliskan lagi angkanya 7 dan 3. 7 ditambah 3 adalah 10. Jadi penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut adalah 10 derajat Celcius. Jadi teman-teman ingat ya urutan pengerjaannya. Yang pertama tulis diketahui, kemudian ditanya, jawab. Kalau ada rumusnya ditulis. Kemudian yang terakhir menggunakan jadi. Itu adalah untuk mengerjakan soal cerita. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ya ada kata kuncinya. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Berapa jarak antara burung dengan ikan?
Jawabannya kita tulis diketahui ketinggian burungnya adalah 12 meter. Kenapa positif 12? Karena di atas permukaan laut. Sedangkan kedalaman ikannya adalah negatif 2. Kenapa? Karena di bawah permukaan laut. Jadi negatif 2. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara ikan dan burung. Jawabnya jarak berarti sama kayak yang nomor 1 tadi. Jarak itu sama dengan selisih. Cara mencari selisih adalah bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Di sini bilangan besarnya adalah 12 dan bilangan kecilnya adalah negatif 2. Maka selisihnya adalah 12 dikurangi negatif 2. Ada dua tanda yang berdekatan, berarti teman-teman harus ubah. Ada kurang sama negatif, berarti akan menjadi positif. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Nah, jadi jarak antara ikan dan burung adalah 14 meter. Gitu ya teman-teman. Itu untuk soal cerita yang kedua. Sama dengan nomor 1. Ditanyanya adalah selisih. Selisih adalah rumusnya bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di contoh nomor 3, suhu sebuah freezer mula-mula negatif 28 derajat Celcius. Karena listriknya padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 15 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 9 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Nah, kita lihat teman-teman. Yang diketahuinya suhu mula-mulanya adalah negatif 28 derajat Celcius. Kemudian suhu naik 15 derajat dan suhu turun 9 derajat. Yang ditanya suhu pada freezer sekarang. Kita jawab. Nah, untuk mencari suhu sekarang berarti kita harus tahu suhu mula-mula, suhu naik dan suhu turun. Ingat ya teman-teman, kalau suhu naik berarti dia ditambah. Kalau suhu turun berarti dia dikurang. Berarti suhu mula-mula ditambah suhu naik dikurang suhu turun. Negatif 28 ditambah 15 dikurangi 9. Nah, di sini ada tambah dan kurang bersamaan. Kerjakan harus dari kiri. Berarti negatif 28 ditambah 15. Utang 28. Jadi negatif itu boleh diibaratkan dengan hutang ya. Negatif 28 atau hutang 28 dibayar 15. Berarti kan hutangnya akan berkurang. Berarti 28 dikurang 15. Jawabannya 13. Tapi karena yang lebih besar adalah negatif 28, berarti jawabannya negatif 13. Dikurang 9. Utang 13, utang lagi 9. Berarti hutangnya bertambah ya. Hutangnya menjadi 22. Jadi negatif 22. Jadi suhu pada freezer sekarang adalah negatif 22 derajat Celcius. Begitu teman-teman, mudah sekali kan? Yang penting teman-teman harus teliti melihat apa yang diketahui, ditanya dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian nomor 4, suhu sepotong daging di lemari es mula-mula negatif 20 derajat Celcius. Jika daging tersebut dikeluarkan dari lemari es, suhunya naik 2 derajat setiap 3 menit. Berapa suhu daging setelah 15 menit dikeluarkan? Bagaimana ya kira-kira? Apakah sama dengan nomor 3? Kita cek ya. Yang pertama, kita selalu tulis dulu diketahui suhu mula-mulanya adalah negatif 20 derajat. Kemudian suhu tersebut akan naik teman-teman setiap 3 menit, naiknya 2 derajat. Lalu ditanya suhu daging setelah dikeluarkan selama 15 menit. Kita coba ya. Nah, karena dia dikeluarkannya selama 15 menit dan suhunya naik setiap 3 menit, berarti kita harus hitung dulu banyak kenaikan suhunya. 15 menit dibagi 3 menit, jawabannya adalah 5 kali naik. Nah, karena di sini suhunya itu naik, berarti negatif 20 suhu mula-mula ditambah kenaikan suhu. Jadi negatif 20 ditambah 5 dikali 2. 2-nya dari mana, Miss? 2-nya itu dari kenaikan suhu setiap 3 menit. Kan tadi sudah dibagi 3, berarti 5 kali naiknya. 2 sebanyak 5 kali. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 kali 2, 10. Lalu ditulis lagi negatif 20 ditambahnya. Utang 20 dibayar 10, jadi hutangnya 10 atau negatif 10. Jadi suhu daging setelah 15 menit adalah 10 derajat Celcius. Itu untuk soal cerita yang keempat. Mudah ya teman-teman, pokoknya kalau ini soalnya seperti ini, ada
suhunya naik 2 derajat setiap 3 menit, ada setiapnya gini, teman-teman harus hitung dulu banyak kenaikan suhunya. Misalkan suhunya naik 5 derajat setiap 5 menit misalkan. Nah, berarti ini bukan dibagi 3 tapi dibagi 5, dan ini bukan dikali 2 tapi dikali 5. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Yang penting teman-teman sudah paham caranya dan langkah pengerjaannya seperti apa. Kita lanjutkan ya. Nomor 5, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 10 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 3 derajat setiap menit. Nah, ini sama berarti ya tipenya. Berapa derajat suhu air di dalam panci setelah 15 menit? Kita tulis diketahui suhu mula-mulanya 10, kemudian setiap menitnya, ini mas setiap menit. Kalau tadi setiap 3 menit, ini setiap menit 3 derajat. Kemudian suhu air setelah dikeluarkan selama 15 menit. Jawab. Nah, karena soalnya seperti ini, kita harus menuliskan dulu banyak kenaikan suhunya. Banyak kenaikan suhunya 15 menit dibagi 1 menit, berarti 15 kali naik. Maka karena suhunya di sini bertambah nih, suhunya naik, 10 ditambah 15 kali 3. Kita tambahkan dulu yang dalam kurung, 15 kali 3 45, kemudian ditambah 10, jawabannya jadi 55. Maka suhu air di dalam panci setelah 15 menit adalah 55 derajat Celcius. Mudah sekali bukan? Nah, teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Yang penting teman-teman harus teliti untuk menuliskan atau mencari apa saja yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan, dan rumus apa yang bisa digunakan. Jadi teman-teman kalau mengerjakan soal cerita, jangan lupa unsur-unsurnya harus ditulis terlebih dahulu. Diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Itu lengkap, itu baru lengkap. Kalau ada rumus, ditulis rumusnya. Itu ya teman-teman. Baik, kita review dulu. Jadi, di soal cerita bilangan bulat ada kalimat atau istilah yang menandakan bilangan itu positif atau negatif. Di atas permukaan laut, di atas permukaan tanah, di atas tanah, dan di sebelah kanan 0 itu menandakan bilangan positif. Sedangkan di bawah permukaan laut, di bawah permukaan tanah, di bawah tanah, dan di sebelah kiri 0 itu menandakan bilangan negatif. Suhu naik artinya ditambah, suhu turun artinya berkurang, dan cara mencari selisih itu adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Itu untuk soal cerita bilangan bulat. Teman-teman, mungkin itu saja penjelasan untuk hari ini. Teman-teman harus tetap semangat mengerjakannya. Teman-teman harus berusaha, pasti bisa. Jangan menyerah, terus berlatih agar teman-teman lebih hebat lagi. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Miss Della. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.